Ranperda Inisiatif DPRD Pekanbaru tentang zakat. Mencari formula terbaik untuk memaksimalkan zakat di Kota Pekanbaru. Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi seorang muslim. Secara harfiah, zakat berasal dari bahasa Arab, yakni zaka yang artinya bersih, suci, subur atau berkembang. Seperti dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya. Tak hanya itu, Islam juga memposisikan zakat pada kedudukan yang tinggi lagi mulia. Dalam Al-Quran dan hadis, kewajiban melaksanakan sholat dan membayar zakat kerap ditulis secara berdampingan. Hal itu menunjukkan betapa zakat memiliki peran yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Hingga saat ini, peran nyata dan manfaat zakat dalam kehidupan manusia sudah tak terbantahkan lagi. Dari sisi ajaran Islam, kerelaan seorang muslim untuk membayarkan zakat adalah bukti sebagai bentuk ketakwaan dan kepatuhannya kepada Sang Khalik dan Maha Agung. Sementara dari sisi sosial, zakat juga memiliki dampak yang begitu dahsyat dalam memperbaiki kehidupan manusia, khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat. Sehingga bisa dikatakan, menunaikan zakat merupakan manifestasi dari menjaga hubungan kepada Sang Khalik dan hubungan kepada sesama manusia. Bukti tentang betapa dahsyatnya kekuatan dan potensi zakat itu pernah dibuktikan salah satu khalifah dari Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahannya, kaum muslimin merasakan kesejahteraan secara ekonomi. Tidak heran jika pada masa pemerintahannya, kaum muslim hidup dalam kondisi berkecukupan. Ketika itu, zakat juga dikembangkan hingga digunakan untuk membantu orang yang terlilit utang hingga orang sakit. Sedangkan perkembangan yang terbaru di tanah air, tentu saja kebijakan Presiden Jokowi yang meluncurkan gerakan Cinta Zakat. Gerakan tersebut dinilai dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah. Namun lebih dari itu, penyaluran zakat juga dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Kondisi ini juga disadari DPRD Kota Pekanbaru. Sebagai salah satu kota yang berada di Jazirah Melayu yang dikenal dengan keislamannya, DPRD Pekanbaru menilai penting untuk dibentuknya regulasi untuk memperkuat pelaksanaan zakat di kota bertua. Tujuannya tentu saja supaya bagaimana zakat bisa dikelola dengan maksimal yang pada akhirnya bertujuan untuk kemakmuran masyarakat. Apalagi, hal ini juga selaras dengan program pemerintah Kota Pekanbaru yang menciptakan Kota Madani. Tentu saja tidak mudah untuk mewujudkan cita-cita yang mulia itu. Butuh dukungan dan sokongan yang maksimal pula dari berbagai pihak terkait, khususnya masyarakat di Kota Bertua. Sebut saja Badan Amil Zakat dan organisasi lain yang bergerak di bidang serupa. Dengan duduk dan membahasnya secara bersama, diharapkan didapatkan pola yang tepat untuk pengelolaan zakat yang berdaya guna bagi segenap lapisan masyarakat di Kota Bertua, khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Berangkat dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih, kami ucapkan selamat berdialog, selamat berdiskusi. Semoga apa yang menjadi curahan pikiran kita saat ini bisa memberikan dampak yang terbaik bagi perkembangan Kota Pekanbaru ke depan. Kalau pergi tuan ke ladang, banyak tupai mencari makan. Tanjak Putra Madani kembali datang, sosialisasi Ranperda dan minta masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, saya Dewi Alizar kembali hadir menemui Anda dalam program dialog Tanjak Putra Madani, Tatanan Kebijakan Publik dan Peraturan Daerah Madani. Program yang digagas oleh DPRD Kota Pekanbaru ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas oleh DPRD Kota Pekanbaru terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat di Kota Pekanbaru. Dan pada malam hari ini, Ranperda yang akan kita bahas adalah tentang pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru. Baik, untuk itu telah hadir 3 orang narasumber bersama saya. Yang pertama, saya mulai dari tengah dulu.
ada Bapak Roni Pasla SE. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah anggota DPRD Kota Pekanbaru. Kemudian di samping kanan saya ada Bapak Budiman Basarah SHMH. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Ya, beliau adalah staf ahli DPRD Kota Pekanbaru, dan paling sudut kanan ada Bapak Dr. M. Sahrullah Umar. Assalamualaikum Pak Sahrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah akademisi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Baik pemirsa, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka dalam pelaksanaan acara ini kami menerapkan standar protokol kesehatan yang cukup ketat untuk mencegah dan menghindari penyebaran COVID-19. Pemirsa yang budiman, DPRD Kota Pekanbaru saat ini tengah membahas Ranperda tentang pelaksanaan zakat di Kota Pekanbaru. Nah, untuk menciptakan Pekanbaru sebagai kota madani, tentu saja zakat diharapkan dapat meningkatkan hubungan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia. Nah, gerakan cinta zakat saat ini juga sedang dikembangkan di Indonesia, dan untuk itu mari kita diskusikan tentang rancangan peraturan daerah ini. Dan terlebih dahulu mungkin akan saya tujukan pertanyaan kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru yang punya inisiatif untuk membuat Ranperda ini, kepada Bapak Roni Pasla. Tujuan rancangan peraturan daerah yang akan dibuat tentang zakat ini apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama sekali bahwa potensi zakat di Kota Pekanbaru ini sangat luar biasa, karena memang mayoritas masyarakat Kota Pekanbaru ini adalah Muslim, sehingga kewajiban membayar zakat ini salah satu yang memang menjadi pemahaman kita sebagai seorang Muslim. Nah, oleh karena itu DPRD Pekanbaru ini melihat potensi yang sangat luar biasa dari terkumpulnya zakat jika dikelola dengan baik. Kita melihat potensi ini tentu dengan sasaran nantinya akan digunakan maksimal bagi masyarakat, tetapi tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan. Ada 8 asnaf ya yang berhak menerimanya. Tetapi jika dikelola dengan baik, maka potensi zakat yang sangat luar biasa ini membantu pemerintah dalam nantinya pengentasan kemiskinan. Nah, inilah salah satu mengapa kita berinisiatif menginisiasi terlahirnya perda tentang zakat ini. Nanti dengan perda ini kita akan mengkelompokkan yang mana-mana yang mereka berhak menerima, maksudnya yang juga yang mengumpulkan, yang wajib dipotong dari penghasilannya untuk dikumpulkan oleh pemerintah, kemudian mana-mana yang wajib untuk disalurkan. Nah, ini tentu nanti di perda ini dibuat ketentuan-ketentuannya. Tetapi secara umum semangat dari Ranperda ini adalah bagaimana kita memaksimalkan pendayagunaan dari terkumpulnya zakat-zakat yang ada di tengah masyarakat. Baik, ke Pak Budiman selaku staf ahli DPRD Kota Pekanbaru mungkin. Apa saja yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini nantinya? Apakah juga termasuk ada beberapa badan ambil zakat yang ada di Kota Pekanbaru? Bagaimana kemudian tidak terjadi tumpang tindih di sini? Mungkin silakan Pak, apa yang disebutkan dalam rancangan ini? Baik, sebelumnya mungkin kita berpedoman ya bahwa lahirnya sebuah perda itu tentu ada tujuannya itu. Seperti disampaikan oleh Pak Roni tadi, yaitu bagaimana mengoptimalkan zakat sebagai salah satu peranata pengentasan kemiskinan. Jadi dalam konteks itu banyak sejarah yang melatar belakangi bagaimana dengan potensi yang luar biasa itu kok zakat itu tak terkelola dengan baik. Tentu ada banyak problem di situ. Jadi dari rancangan yang coba nanti kita akan bahas, ada banyak item mungkin ya,
yang perlu kita masukkan dalam draft itu. Pertama itu tentang azas dan tujuan. Ini mungkin sudah clear. Kenapa? Karena sudah diakomodir dalam Undang-Undang 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Ya, azasnya jelas, ada syariat Islam di sana, keterbukaan, kepastian hukum, keadilan, gitu ya. Dan itu mutlak, gitu ya. Mutlak harus ada. Dan juga tujuannya tadi, sebagaimana yang disampaikan, dia harus menyelaraskan dengan tujuan negara itu sendiri. Baik. Karena di pembukaan Undang Dasar itu ada empat item kriteria tujuan negara. Jadi setiap aktivitas pemerintahan itu harus ke sana orientasinya. Kalau tidak, itu salah. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada tentang kelembagaannya juga akan kita coba atur. Ya, jelas undang-undang mengamanahkan Basnas. Basnas di tingkat nasional, tingkat provinsi ada Basnas provinsi, dan sampai ke bawah ada Basnas kabupaten kota, dan juga masing-masing tingkat diperkenankan, ya, diperkenankan untuk membentuk UPZ di bawah. Cuma yang jadi problem nanti kajian kita adalah bagaimana sinergisitas, nah, gitu ya, antara Basnas di tingkat level itu masing-masing dengan lembaga lain. Nah, ini ada nih Pak Dokter kita juga aktif di situ Pak ya, di Lazismu. Makanya mensinergikan supaya yang tadi tumpang tindih itu tidak terjadi. Banyak perda zakat yang ada, khususnya di Riau ya, ada Meranti, Siak, Kampar, dan juga Rohul mungkin yang sedang on the track ya. Itu tidak ada mencantumkan bagaimana koordinasi itu dilakukan, sinergi itu dilakukan. Jadi insya Allah Pekanbaru walaupun agak terlambat ya Pak Roni ya, mudah-mudahan menjadi perda zakat yang komprehensif atau bahasa apa namanya progresif, bahasa dari pakar hukum kita itu ya. Jadi lengkap dan juga menjangkau ke depan. Itu yang kedua. Yang ketiga juga mengenai masalah mustahik dan muzakinya, itu pendataan. Bagaimana konsep pendataannya? Kalau dari undang-undang itu kan jelas bahwa di sana dikatakan cuma ASN atau pegawai BUMD dan lain turunannya ke bawah. Apakah hanya itu? Karena ada beberapa potensi di situ yang belum tercover. Contoh, kita bisa membentuk UPZ di perusahaan swasta, tapi yang levelnya masih izin kota itu ya, atau kabupaten, tapi itu belum mungkin tercover oleh kita. Bagaimana teknis kita masuk ke sana, bagaimana teknis pengumpulannya nanti, dan juga bagaimana penyalurannya. Itu yang ketiga. Selanjutnya ada beberapa item lagi mungkin kayak penyaluran, gitu ya, kayak partisipasi masyarakat. Seperti apa partisipasi masyarakat? Contoh kasar adalah data manakah yang dipakai oleh lembaga zakat untuk sebagai pedoman bahwa dia mustahik, dia adalah muzaki. Jadi kalau partisipasi masyarakat itu menurut hemat saya gitu ya, logikanya bahwa data itu harus berasal dari masyarakat. Mungkin dalam rentan ke bawah itu adalah RT atau RW, dan itu akan semacam diverifikasi oleh Basnas atau lembaga zakat tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mungkin itu gambaran umum. Baik, kita ke Pak Dr. Sarullah selaku akademisi. Idealnya atau teoritisnya itu seharusnya seperti apa untuk pengaturan zakat dan pengelolaan zakat ini, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kalau kita cerita zakat nih, Bu Dewi ya. Jadi setidaknya ada 3 poin penting sekali yang kita harus bahas secara tuntas. Yang pertama adalah berkaitan dengan amilnya sendiri yang mengelola zakat. Yang kedua adalah muzaki yang mengeluarkan zakat, dan yang ketiga adalah mustahik yang berhak menerima zakat. Maka yang poin pertama ini perlu kita dudukkan tentang posisinya sendiri. Umpamanya amil. Siapa ini amil? Amil ini umpamanya kategori kita kalau di dalam zaman Rasulullah itu, kalau amil ini adalah orang profesional umpamanya. Karena zakat itu sendiri kalau kita baca hadis dalilnya itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah yang berupa zakat itu yang akan menyucikan mereka ya. Dan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, suci dan lebih mensucikan lagi. Artinya kalau kita lihat dari sisi definisinya, maka amil di sini adalah orang profesional yang memang mengambil zakat.
Mungkin masalah kita kan, mungkin mohon maaf Pak Dewan, kita menerima zakat. Nah, kita menunggu zakat, potongan zakat kita tunggu. Ya. Pada hakikatnya sebenarnya amil ini adalah orang yang memang progresif dia, inisiatif sifatnya. Berarti jemput bola ya Pak ya? Jemput bola. Bagaimana ini apa? Ini umpamanya tadi dikatakan potensi zakat secara nasional 233 triliun ya Pak ya. Dan yang realisasikan hanya sekitar 8 triliun 3,5% gitu contohnya gitu ya Pak ya, cashnya. Artinya apa sebab? Mungkin para akademisi kita mengatakan yang paling secara masalah pertama adalah tentang manajemen zakat itu sendiri. Maka manajemen zakat harus dikelola secara profesional dan secara accountable. Accountable mungkin ada sistem yang terpadu, ada ini kita cerita tadi Pak, mohon maaf mungkin kalau bisa nanti zakat itu kita punya nomor induk seperti pajak umpamanya. Kalau pajak ada NPWP, nanti ada NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Ya. Karena setiap muslim wajib membayar zakat, beda dengan sedekah. Sedekah mereka hanya sekedar keluarkan uang kalau mereka mau, kalau mereka pengen. Tetapi kalau pajak, zakat dia statusnya wajib, karena ini adalah termasuk bagian dari rukun. Kalau rukun tak ada tiangnya bisa roboh ini bangunannya. Maka amil itu peran utamanya. Peran utamanya adalah bagaimana mengelola zakat secara profesional. Kemudian yang kedua, amil juga harus bisa membuat proyeksi-proyeksi pengembangan zakat. Karena proyeksi pengembangan zakat kan zakat ini terus dinamis. Karena ini berkaitan dengan keuangan. Karena di samping dia adalah mengumpulkan zakat, dia juga harus tahu bagaimana mempotensikan zakat itu sendiri. Karena begini Pak, karena kalau kita lihat zakat ini sekarang kan kebanyakan habis pakai. Habis pakai itu mohon maaf, hanya sekedar kalau bisa dapat 100 sekarang keluarnya 100 gitu, nggak ada sisanya. Di dalam khazanah keilmuan Islam tentang zakat ini kita mengenal investasi zakat itu luar biasa. Yang dilakukan Rasulullah itu investasi zakat. Umpamanya untuk bangun satu rumah yang lebih layak untuk para kaum du'afa, kemudian bagaimana dia bisa menjadi landasan ekonomi masyarakat bawah dan lain sebagainya. Maka artinya tata kelola dari lembaga zakat ini harus memang bisa memproyeksikan ke seperti itu. Jadi ketika proses dia profesional dan mekanismenya itu jelas, maka ini yang perlu didudukkan mungkin di dalam sebuah rancangan undang-undang. Kemudian yang kedua tentang mustahik sendiri. Nah, ini mungkin kalau mustahik selama ini kebanyakan yang diaturkan tentang PNS saja Pak, ini tentang yang wajib-wajib saja. Tetapi tentang umpamanya suatu badan usaha, kemudian badan-badan daerah dan lain sebagainya, ini belum ada sebuah kesinergisitasan ya. Artinya mungkin sederhananya seperti ini. Mungkin antara pajak yang dibayarkan dengan zakat ini bagaimana kita buat sebuah pola yang harmonisnya. Artinya dengan dirjen pajak dan lain sebagainya ada sebuah pola yang dinamis sehingga mustahik ini dia merasa merasa kalau seandainya dia memang harus mengeluarkan zakat gitu. Kemudian yang kedua mungkin mustahik ini juga perlu kepuasan batin ya Pak ya. Ya kalau kata pasangan artinya saya baru zakat, ini zakat saya kemana? Jangan-jangan gitu ya? Zakat saya habis menguap oleh gitu ya kan. Jadi maka ada semacam juga akuntabilitas itu mungkin lebih diatur tentang mekanisme pelaporannya. Jadi sama saja dengan masjid itu kalau seandainya pengelola masjid itu akuntabel pasti masjidnya ramai dan jamaahnya pun rajin nyumbang gitu kan. Nah ini juga perlu mustahik itu mungkin kedepannya dia punya dapat semacam laporan tentang zakat saya kemana perginya. Dan muzaki ya. Kemudian yang terakhir baru mustahik. Ya mustahik ini yang menerima. Yang kedua tadi muzaki. Yang mustahik ini yang memang berhak menerima zakat itu. Jadi mungkin bisa dibuat mekanisme seperti apa sehingga kita punya list muzaki itu jangan tumpang tindih. Ini mohon maaf kadang-kadang ada satu muzaki itu dari lembaga zakat ini dapat, lembaga zakat ini dapat, lembaga zakat ini dapat. Betul. Jadi ada satu muzaki yang bisa dia menikmati semua lembaga zakat. Ada muzaki, ya kan kalau dalam Islam itu sebenarnya Pak,
tugas amil itu dia adalah dia mencari muzaki, bukan menerima muzaki, bukan menerima proposal, tapi dia mencari siapa yang berhak sesungguhnya membayar zakat itu. Maka muzaki ini ya kalau perlu juga saya pikir perlu ada juga semacam nomor induknya gitu di dalam sistem perzakatan kita, sehingga muzaki yang sudah mendapatkan dari suatu lembaga dia tidak mendapatkan dari lembaga yang lain contohnya, atau umpamanya seperti apa, sehingga tidak terkesan bahwa zakat itu hanya sebagai pelepasan kewajiban antara proses pengumpulan dengan proses pendistribusian, tetapi dia adalah sebuah jaringan yang terpadu, sehingga dengan konsep pemerintahan kota madani tadi tercapai dengan jalan apa? Memang masyarakatnya sejahtera dari zakat. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, zaman Umar bin Abdul Aziz itu sukses itu karena pengelolaan zakatnya yang luar biasa. Zakat itu dikelola secara profesional, secara akuntabel, sehingga Umar bin Abdul Aziz sendiri takut untuk memakai lampu yang dibiayai oleh negara karena dia yakin bahwa barang ini adalah barang yang bukan hak saya. Nah, jadi amil pun harus punya konsep seperti itu. Itu saya pikir Bu Dewi. Menarik sekali sebetulnya ya, harus dikelola dengan baik, profesional, serius, sehingga tadi ada masukan pakai nomor induk seperti wajib pajak ya, sehingga tidak tumpang tindih penerima, dan juga yang amil tadi juga harus yang memang serius dan fokus untuk melakukan tata kelola ini. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, menarik sekali perbincangan kita di malam hari ini. Kita simak dulu yang berikut ini. Ekonomi Islam pernah mengalami puncak kejayaannya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah pada masa Bani Umayyah. Meski hanya memerintah selama 3 tahun, Umar bin Abdul Aziz berhasil mengembangkan zakat dengan sukses. Umar juga tidak segan untuk mendepak para pejabat yang kala itu terbukti korup. Pada masanya pula, penyaluran zakat dikembangkan, seperti zakat untuk orang sakit, kaum difabel, dan duafa. Umar yang memerintahkan agar zakat diberi pula kepada mereka yang sedang dihukum dan terlilit hutang. Berkenaan dengan bulan suci Ramadan, mari kita tunaikan kewajiban membayar zakat untuk membantu sesama. Pemirsa, masih dalam Tanjak Putra Madani dan kita masih membahas tentang Ranperda pengelolaan zakat di Pekanbaru. Tadi sudah kita bincangkan apa sih maksud dari pembuatan rancangan peraturan daerah mengenai pengelolaan zakat, dan seharusnya zakat memang dikelola dengan cukup baik ya. Sudah tadi diberikan masukan dari akademisi Bapak Sarullah, dan kita juga sudah mengumpulkan pendapat warga mengenai zakat. Mungkin kita bisa simak dulu apa saja masukan dari warga Pekanbaru mengenai zakat di Kota Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Ibrar, selaku Sekretaris Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Menurut Pak Ibrar, bagaimana pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru selama ini? Sampai sejauh ini pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru dengan berapa banyaknya lembaga zakat yang ada, termasuk Basnas Kota Pekanbaru, kemudian lembaga-lembaga filantropi yang lainnya seperti Swadaya Ummah, Rumah Zakat, Lazismu sendiri, sampai hari ini untuk setingkat Kota Pekanbaru pengoptimalan memang kalau kita harapkan idealnya baru sampai di tahapan, kalau kita bisa bicara persentase paling sekitar 80-75% hadirnya lembaga zakat itu untuk bisa memenuhi harapan para duafa yang membutuhkan bantuan atau program-program dari lembaga zakat tersebut. Selama ini yang zakat yang dihimpun khususnya Lazismu
Itu penyalurannya kemana saja? Terkhusus untuk Lazismu Kota Pekanbaru, kita selain mengumpulkan zakat juga ada bentuk dana-dana yang dikelola dari lembaga-lembaga, contohnya lembaga perusahaan, yang mana para pemberi infak sedekah ini ingin dananya dikelola oleh lembaga zakat, khususnya Lazismu Kota Pekanbaru. Kalau menurut kami Bang, kayak tadi kami bagi-bagi takjil nih, kayak kami baru datang itu udah langsung diserbu, sedangkan katanya ini mau ditetapkan zakat tuh kayak nanti dibagi ke masyarakat kecil, buktinya nih nggak ada. Cuman harapan kami kayak kalau peraturan itu mau dibuat ya tolong kayak memang dibuat, jangan cuma janji belaka ataupun kayak duitnya tuh nanti nggak sesuai gitu ke rakyat-rakyat kecil seperti mereka. Dan juga harapan kami jika nantinya aturan itu dibuat, hendaknya penyaluran itu transparansi. Jadi kami sebagai masyarakat di bawah ini juga tahu kemana dana itu disalurkan, seperti itu. Minta kejelasannya aja sih Bang. Minta kejelasannya yang paling penting ya. Oke. Idealnya lembaga zakat sesuai regulasi peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2011 memang sebaiknya pengelolaan zakat itu memang sudah tepat berdasarkan undang-undang tersebut, dilembagakan agar pendistribusiannya, kemudian penetapan mustahid tersebut memang tervalidasi, kemudian pemberian serta penetapannya tepat guna dan tepat sasaran. Karena selama ini kita tahu pengumpulan zakat tersebut tidak hanya dilakukan oleh lembaga zakat, ada juga lembaga-lembaga seperti masjid juga mengumpulkan zakat fitrah maupun zakat mal. Ini perlu disosialisasikan agar peran masjid tersebut bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota Pekanbaru khususnya. Harapan ke depan seperti apa? Harapan ke depan, kalau untuk kami secara kelembagaan, hari ini Lazismu telah membuat beberapa kantor layanan, terutama di amal usaha Muhammadiyah sendiri, baik di sekolah maupun di masjid-masjid, dan tidak tertutup juga di luar amal usaha Muhammadiyah. Seperti sampai hari ini kita Lazismu Kota Pekanbaru telah menyiapkan kantor layanan di salah satu media yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu di Tribun Kota Pekanbaru. Baik, itu tadi pendapat masyarakat tentang tata kelola zakat di Kota Pekanbaru. Betul sekali tadi kata Pak Sarullah, ada pendapat masyarakat pengen tahu kemana sih yang kita berikan zakat itu, ya harus ada pelaporannya ya Pak ya, biar ada ketenangan batin gitu, ke apa tadi Pak, kesenangan batin ya Pak. Baik, mungkin ke Pak Sarullah lagi nih, bagaimana Pak pendapat masyarakat tadi? Iya, karena memang kita zakat ini kan berkaitan dengan mal, dengan harta, dan harta ini orang memang sensitif tentang harta ini, karena ketika seseorang itu diamanahi tentang harta, maka dia harus membuat sebuah mekanisme sehingga memang sesuai dengan yang diinginkan. Maka di dalam pengelolaan zakat sebaiknya memang transparansi yang sudah ditetapkan tadi. Yang penting mungkin dibuat sebuah mekanisme. Jadi mungkin pemerintah dalam hal ini dengan adanya regulasi dari Dewan tentunya, dengan legitimasi Dewan di dalam Ranperda ini, sehingga membuat mekanisme di dalam pengelolaan zakat itu lebih tepat sasaran. Maka kalau menurut saya memang ada sebuah sistem yang dibangun. Jadi yang kelemahan selama ini, mohon maaf, di lembaga filantropi seperti ini adalah tentang mekanisme baik itu pengumpulan ataupun pendistribusian yang lemah. Kemudian tidak ditopang oleh sumber daya yang mumpuni di dalamnya itu sendiri. Maka kewajiban dari pemerintah dan tentunya DPR sebagai dewan yang melegitimasi ini semua, maka harus menetapkan tentang sistem mekanisme yang terpadu. Jadi dengan adanya sistem mekanisme terpadu ini, maka saya pikir lembaga zakat sifatnya adalah implementatif saja, pelaksana saja. Karena dia sudah ada payung hukum yang jelas.
Mungkin mohon maaf kadang-kadang kan di lembaga filantropi, lembaga zakat, karena tidak ada payung hukum koordinasi yang jelas tadi, membuat mereka ini berjalan sendiri-sendiri tadi, tidak ada sebuah sistem mekanisme. Maka mudah-mudahan dengan rancangan ranperda yang akan dibuat ini, kita harap ada koordinasi yang cukup solid lah di antara para lembaga zakat ini, dan Basnas tentunya di sini sebagai motornya pemerintah yang diundang-undangkan oleh pemerintah dan ditunjuk sendiri oleh pemerintah, orang-orangnya bisa lebih kompeten dan lebih capable. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin ke Pak Budiman, harus dibuat sistem mekanisme yang jelas dalam rancangan itu nantinya. Ada 5 ya, sebenarnya planning itu ada 5 pokok ya yang mungkin akan menjadi ruh ya dari ranperda itu. Yang pertama, bagaimana konsep planningnya itu ya, perencanaan zakat itu. Zakat dalam konteks luas ya, masuk di situ infak sedekah. Itu harus tertata rapi dia, jangka pendeknya seperti apa, menengahnya seperti apa, panjangnya seperti apa. Nanti itu akan coba kita kaji dan kita ramu, yang mengajak beberapa stakeholder lain ya, akademisi, lembaga zakat, Basnas itu sendiri mungkin kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana pola pengambilan zakat itu. Tentu kalau kita nggak tahu siapa yang kita ambil, repot juga gitu kan. Ya Pak, kalau kita nggak tahu, makanya ada ide nomor induk muzaki itu penting juga. Jadi kriteria muzaki itu yang menentukan, misalnya jelas syariat Islamnya, yang bisa mengelaborasi itu seorang muzaki itu siapa? Itu mungkin perlu ya Pak Roni ya. Perlu nanti kita supaya data muzaki itu pas ya, valid ya. Yang perlu kita cari sekarang itu muzakinya siapa? Kalau menghabiskannya mungkin tidak terlalu susah Pak ya, tidak terlalu susah. Jadi itu yang kedua, gitu ya. Jelas siapa muzaki, data mana yang mau kita acuannya. Dan juga bagaimana penyalurannya. Dan perlu diketahui ya, itu ekspektasinya besar kali tadi itu, 40%. Apakah memang seperti itu gitu? Kalau saya nggak yakin saya Pak, 40% itu. Jadi konteks zakat kita itu, kita baru memenuhi kebutuhan wajibnya baru. Makan minum baru. Belum bisa ke yang lain. Belum bisa sekolah anaknya, belum bisa rumahnya, belum bisa pemberdayaannya gitu. Jadi pengolahan zakat kita dengan hanya 3, paling banyak 5% itu baru levelnya menyelesaikan makan minum mereka. Gitu. Pangan ya. Belum bisa yang lain. Gitu. Jadi ini memang tantangan luar biasa gitu. Tak apa-apa lah Pekanbaru agak-agak lama remperdanya Pak Roni. Komprehensif dan progresif nah, gitu. Itu yang ketiga. Ada yang keempat lagi nanti itu tadi pemberdayaannya, baru nanti levelnya pemberdayaannya. Kalau pokoknya udah selesai gampang, mau bikinkan usaha untuk dia, mau bikinkan ternak untuk dia, misalnya gampang nanti ininya. Gitu. Dan ada beberapa saya sempat diskusi ya, bahwa masing-masing lembaga zakat itu punya stylenya masing-masing. Misalnya gini, datang ke suatu keluarga mustahik, dia tanya, Bapak perlu dibantu apa? Karena kadang-kadang kita kasih uang habis Pak. Iya. Gitu kan? Kalau mau kasih uang anak Bapak berapa? 3 orang misalnya. Sekolahnya di mana? Apa kendalanya? Uang bukunya mahal Pak. Udah kita bayarkan uang bukunya. Jangan kasih ke orang tuanya. Kasih ke sekolahnya. Itu luar biasa itu. Tapi itu kerja berat bagi lembaga zakat gitu kan. Nah, yang terakhir itu di pelaporan. Nah, nyambung tadi dengan Pak Dokter tadi kan, bahwa naluri manusia itu pengen dipuji, kan? Pengen nampak wah, gitu ya. Jadi apa yang mereka berikan, ya berikanlah imbalan, laporan, dokumentasi, gitu ya. Itu keprofesionalan kita dalam pengolahan zakat. Mungkin 5 item tadi itu, insya Allah akan kita coba ramu dengan beberapa stakeholder terkait. Mungkin Pak Roni ditambahkan? Ya. Jadi potensi yang saya sampaikan itu sangat luar biasa. Kita di Dewan itu sebetulnya nggak mau yang rumit-rumit nih Pak Dokter ya. Yang penting siapapun dia yang begitu dia sudah jatuh nisabnya namanya ya. Nah, itu kan yang wajib membayar zakat. Nah, ke depan bukan hanya pegawai negeri yang kena, tetapi seluruh orang yang sudah wajib itu diambil ya.
Nah, kemudian siapa yang berhak mengambilnya? Inilah lembaga-lembaga nanti yang kita verifikasi. Yang kita verifikasi di dalam perda ini kita buatkan nanti. Siapa-siapa yang bisa untuk mengelola zakat ini. Nah, saya ambil contoh begini. Kalau dia di swasta, misalkan di sebuah hotel, katakanlah ini Grand Suka. Ini pegawainya di sini nanti seluruh yang sudah jatuh dia wajib membayar, dia dapat potongan yang 2,5 itu. Siapa yang ngambilnya? Nah, inilah lembaga-lembaga yang sudah terverifikasi. Nah, tentu lembaga-lembaga ini, baik itu namanya Lazismo, Basnas, macam-macam ya, dia yang akan datang ke sini yang bekerja sama dengan hotel ini. Hotel ini juga dia berhak kerjasama dengan siapa? Nah, tentunya lembaga-lembaga zakat yang bisa mereka percaya. Bagaimana dia mempercaya lembaga zakat ini? Tentu dengan program-program yang disampaikan. Nah, program-program ini katakanlah Lazismu dia punya program seperti apa, lagi membangun apa, lagi membuat seperti apa. Ini yang akan dibawa ke perusahaan-perusahaan. Nah, yang nanti lembaga-lembaga ini kan banyak ini. Perusahaan-perusahaan yang punya karyawan yang wajib potong itu yang akan menyalurkan ke lembaga-lembaga yang mereka bisa percaya. Nah, kemudian masyarakat apa dapatnya? Nah, lembaga kita kan punya dinas sosial. Dinas sosial kita ini nanti kita bisa integrasikan data-datanya ke lembaga-lembaga yang menampung zakat-zakat ini. Ada PKH yang ada di sana, penerima keluarga harapan ya. Yang orang-orang miskin itu kan datanya ada di dinas sosial. Nah, mereka ini yang di-cover oleh masing-masing lembaga-lembaga ini. Nah, semangatnya tadi pasti seluruh warga Kota Pekanbaru yang mempunyai penghasilan yang sudah jatuh kewajiban untuk membayar zakat. Nah, itulah sasaran kita. Siapa orang yang mau mengutipnya? Lembaga-lembaga zakat yang kita verifikasi lewat perda ini. Ya, jadi seluruh masyarakat wajib berpartisipasi dan lembaga-lembaga yang nanti terverifikasi di perda ini pun dia wajib ngasih laporan supaya apa? Kewajiban mereka menyampaikan laporan ini akan berimbas kepada keyakinan masyarakat, keyakinan perusahaan untuk menggunakan lembaga itu sebagai penyaluran zakat dari karyawan-karyawannya. Nah, kalau mereka tidak bisa dipercaya, ya tentu bisa pindah lembaga lain ya. Ya, bisa pindah ke ada pilihan lain ya. Ya, tempat yang lain. Ya, berarti seperti ya bisa memilih ya perusahaan-perusahaan itu lembaga mana yang akan mereka pilih. Ya, di studio kami juga mengundang beberapa masyarakat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memberi masukan untuk keran perda tentang zakat. Ada? Ya, silakan. Seperti yang diketahui, penyaluran zakat dilakukan untuk membantu masyarakat miskin Kota Pekanbaru. Pada saat ini cukup banyak masyarakat miskin di Kota Pekanbaru. Lalu bagaimana, apakah dengan penetapan perda terkait pengelolaan zakat ini nantinya akan bisa menanggulangi kemiskinan di Kota Pekanbaru, sehingga angka kemiskinan di Kota Pekanbaru akan terus menurun nantinya. Nah, ini Pak Roni nih, silakan Pak Roni. Ya, jadi ini salah satu bagian dari ikhtiar. Semua yang kita lakukan ini adalah bagian dari usaha. Usaha tentunya dalam rangka mensejahterakan rakyat. Nah, inilah salah satunya. Tapi apakah ini bisa menjamin pengentasan kemiskinan? Ya, tentu partisipasi di sini yang paling besar itu adalah masyarakat. Masyarakat yang dia punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Kita hanya membuat aturan siapa yang mau berzakat,
lembaganya seperti apa, ada wajibnya ya, orang-orang yang wajib membayar zakat. Nah, itu yang kita buat aturan. Nah, selanjutnya adalah memang partisipasi masyarakat yang paling kita butuhkan di sini. Nah, inilah namanya indahnya Islam itu memang begitu. Dia wajib membantu saudara-saudaranya. Tetapi begitu dia hanya sendiri akan kerepotan untuk membantu orang-orang yang susah. Tetapi kalau dia dikumpulkan, zakat ini sifatnya kan dikumpulkan. Begitu dia dikumpulkan punya potensi yang sangat luar biasa. Nah, ini akan sangat gampang untuk membantu. Nah, inilah mengapa kita buat perda ini. Dan kalau misalnya harapan masyarakat banyak dengan zakat ini adalah untuk pengentasan kemiskinan, ya tentu partisipasi masyarakat yang harus lebih antusias untuk menyambut perda ini. Ya, tapi mungkin nanti di perda ini juga harus tidak serumit, karena selama ini masyarakat yang menerima bantuan-bantuan dari pemerintah pusat itu harus syaratnya tuh banyak gitu. Jadi ada yang tidak punya syarat itu dia nggak nerima, kasihan sekali kan gitu. Ya, jadi tadinya kan perda ini sebetulnya juga pengelolaannya nantinya kita ngarahkannya itu bukan ke pemerintah, tetapi ke lembaga zakat. Baik. Nah, jadi kalau pemerintah ini kan ya sudahlah lewat PAD aja penghasilannya. Kalau zakat ini ya kita sampaikan kepada lembaga-lembaga yang memang menyentuh langsung ke tengah-tengah. Tapi tidak diatur bahwa lembaga tidak boleh mempersulit untuk menerima zakat begitu? Tidak ada diatur. Tidak ada. Itu berarti kebijakan masing-masing lembaga. Kan memverifikasi lembaganya nanti ada di. Di syarat verifikasi mungkin ya nanti Pak ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan, silakan, atau memberi masukan? Ya. Baik. Mengenai masalah zakat, terkadang apakah di syarat penerima zakat ini sudah ada ketentuan-ketentuannya? Misalnya seperti ini. Terkadang ada beberapa amil zakat yang menyerahkan zakat tidak tepat sasaran. Nah, misalnya seperti ini, ada yang rumahnya mungkin bisa dikatakan tergolong layak, hanya saja pendapatan atau keuangan pribadinya itu tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah, ada juga yang rumahnya mungkin tergolong tidak layak, tapi hanya saja untuk kecukupan sehari-hari itu bisa terpenuhi oleh suatu keluarga. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada persyaratan atau peraturan-peraturan untuk mendapatkan zakat itu, gitu? Dan bagaimana caranya dari Badan Amil Zakat sendiri bisa menentukan layak atau tidaknya penerima zakat? Terima kasih. Mungkin ke Pak Sarullah, kriteria penerima zakat itu ada nggak Pak? Secara syarat atau secara hukum Islam sudah ditentukan tentang kategori itu. Ada 8 asnafnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharibina fi sabilillah ibn sabil. Itu sudah jelas. Dan kategori ini sudah ada, dan tadi sangat menarik itu yang disampaikan Pak Dewan tadi. Memang harus ada sinergisitas antara amil dengan badan sosial tadi, karena badan sosial punya database gitu kan. Jadi amil sudah berkurang sedikit kerjanya. Tapi gitu database-nya juga perlu di update terus ya. Iya, update terus. Artinya kalau yang kategori fakir miskin ya itu sudah selesai. Mungkin pemerintah sudah punya verifikasi dinas sosial. Kemudian yang lain ini mungkin yang al-gharimin fi sabilillah ibn sabil ini mungkin di Badan Amil Zakat sendiri sebenarnya sudah ada kategori, umpamanya siapa yang bisa fisabilillah yang bisa dapat itu seperti apa. Umpamanya bantuan beasiswa mahasiswa ini kan termasuk bahagian juga di Badan Amil Zakat itu umpamanya gitu kan. Itu juga bisa karena dia masuk kategori fisabilillah dan ibn sabil dan lain sebagainya. Artinya secara definisi hukum syara di dalam ketentuan undang-undang zakat dan peraturan yang berkaitan di Basnas itu memang sudah diatur sedemikian rupa untuk ini. Memang perlu juga kadang-kadang kan namanya manusia ada salah khilaf dan lain sebagainya biasa ya. Monitoring dari masyarakat juga perlu. Artinya masyarakat ketika melihat ada sesuatu yang ganjil, kemudian mungkin nanti yang perlu dibuat mungkin adalah mekanisme pelaporan kalau seandainya ada temuan umpamanya.
Yang nama manusia ini kan tempat salah dan hilaf ya Pak ya. Nah, cuma satu zat yang tak pernah salah dan tak pernah hilaf. Artinya mungkin yang perlu dibuat ketika ada sesuatu hal ganjil, kemana mesti harus membuat laporan, membuat ini dan verifikasinya kemana gitu. Dan mungkin yang perlu sangat penting bagi lembaga zakat ini saat ini memang adalah law enforcement bagi mereka. Ketika yang saya dengar sih hampir semua lembaga zakat mengeluh adalah mereka tak punya cukup uang untuk membagikan ke mustahik. Mustahik itu mereka punya list panjang, sepanjang jalan sangat kenangan sekali gitu kan. Sangat panjang sekali jalannya mustahik itu yang akan mereka beri. Tapi mereka tak punya cukup uang untuk memberikan zakat itu. Mendistribusikan. Iya, pendistribusiannya sangat panjang. Bahkan ada beberapa lembaga zakat yang kami survei dan kami lakukan penelitian. Itu mereka sudah punya proyek besar tentang zakat itu dan sangat bagus dan memang sudah sesuai dengan aturan-aturan dewan pengawas mereka masing-masing. Cuma memang zakat dana yang mereka dapat itu karena mungkin saya pikir di sini pentingnya Pak Dewan tentang Ranperda ini bagaimana memberikan efek kepada badan usaha badan-badan tadi yang memang wajib muzaki ini. Karena kalau kita berharap muzaki dari personal itu saya pikir itu adalah karena zakat ini tadi khus kan, ambil itu kan, ada unsur pemaksaan. Bahkan di masanya Abu Bakar As-Siddiq itu malah diperangi itu, yang orang nggak berzakat itu malah dibunuh ya Pak. Bahkan itu kalau nggak mau bayar zakat ini sudah kategori sanksinya luar biasa. Jadi mungkin saya pikir di Dewan kalau bisa Ranperda ini muncul, ada semacam efek jerah kepada badan-badan lembaga-lembaga yang artinya lembaga seperti badan usaha dan lain sebagainya, mereka memang harus mengeluarkan zakat sehingga yang disebut dengan potensi tadi dapat tercapai. Mungkin itu yang menjadi titik poin. Mungkin ke Pak Budiman tadi masukan mengenai ada sanksi ya untuk badan-badan yang tidak memberikan zakatnya. Dari regulasi pokoknya ya Undang-Undang 23 itu kan sanksinya itu administratif, tapi itu lebih ke lembaga ya. Lembaganya. Dalam konteks apa? Lembaga tidak melaporkan, salah sasaran penyaluran, penyalahgunaan. Yang berarti tadi lembaga ambil zakatnya. Ya untuk lembaganya, bukan untuk ke badan usaha atau industri. Sebagai muzaki. Makanya tadi menyambung yang tadi, maka bagaimana polanya sebenarnya penyalurnya? Maka data tadi. Data mana mau kita sepakati dipakai? Boleh data dari lurah, boleh data, tapi ada verifikasi nanti oleh lembaga amil zakat itu. Dia punya kemandirian di situ. Kenapa? Karena dia dasar dia untuk menyalurkan jelas ada syariatnya. Kalau mereka ditekan dia akan repot. Silahkan masyarakat mengajukan data sebanyak-banyaknya tentang, tapi lembaga zakat itu punya kriteria. Kriteria disampaikan tadi oleh Pak Dokter. Jelas aturannya, asnafnya jelas. Dan untuk kategori umum aja lah ya, kita dalam sejarah kita tahu, yang cukup menurut Islam itu gampang aja, bisa makan pagi, bisa makan sore, itu sudah cukup. Makanya ada skala prioritas dalam penyaluran zakat. Ada dua yang seperti tadi dibilangkan, ada dua. Memang amil itu harus memberi prioritas, mana dia yang prioritas. Karena kalau dikasih dua-duanya nggak cukup, yang sampaikan Pak Dokter tadi. Nah gitu. Dan biasa amil itu udah biasa. Melakukan yang baik aja udah seperti itu, apalagi melakukan yang tak baik ya. Karena itu ini fenomena gitu. Jadi banyak problematika seperti cemburuan di situ gitu kan, rasa kaya dan miskin itu problem-problem dasar tuh di masalah zakat. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Ekonomi Islam pernah mengalami puncak kejayaannya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah pada masa Bani Umayyah. Meski hanya memerintah selama 3 tahun, Umar bin Abdul Aziz berhasil mengembangkan zakat dengan sukses. Umar juga tidak segan untuk mendepak para pejabat yang kala itu terbukti korup. Pada masanya pula, penyaluran zakat dikembangkan, seperti zakat untuk orang sakit, kaum difabel, dan duafa. Umar yang memerintahkan agar zakat diberi pula
kepada mereka yang sedang dihukum dan terlilit hutang. Berkenaan dengan bulan suci Ramadan, mari kita tunaikan kewajiban membayar zakat untuk membantu sesama. Baik pemirsa, masih di program acara Tanjak Putra Madani, dan malam hari ini kita membahas tentang rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru. Tadi sudah ada masukan masyarakat, kemudian ada juga audiens yang bertanya, dan tadi sudah kita bahas kriteria atau kategori orang-orang yang berhak menerima zakat, dan juga kita bahas tentang sanksi untuk lembaganya, tapi ya lembaga amil zakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku begitu. Mungkin ke Pak Roni. Nah, rencananya ranperda ini kapan akan selesai, dan kalau bisa kan secepatnya diterapkan, apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini masyarakat luar biasa menderita di segi perekonomiannya. Ya, nah inilah yang menjadi konsentrasi kita sekarang. Banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita sama-samakan. Gotong royong itu kan dari kita itu. Nah, zakat ini sebenarnya tak terlepas dari hal itu. Oleh karenanya kita sekarang memang dalam pematangan, minta masukan dari sana sini, nanti termasuk Pak Dokter, kita ajak juga ke diskusi beberapa lembaga terkait, ya lembaga-lembaga pengumpul zakat ini juga kita minta masukan-masukan mereka supaya nanti apa yang kita hasilkan dari perda zakat ini yang disampaikan Pak Budi tadi biar agak lambat tetapi dia nanti matang gitu. Matang artinya dilaksanakan dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Bahwa kemudian nanti perda ini bisa sangat bermanfaat, ya. Bahwa kemudian perda ini bisa mencari solusi dari bagaimana masyarakat akhirnya bisa menyalurkan zakatnya. Yang selama ini biasanya tak percaya dengan lembaga, dia bisa langsung dapat gajian bawa ke rumah tetangga yang tidak mampu dia kasih, itu juga bagian dari dia membayar zakat. Nah, nanti dengan adanya perda ini lambat laun kita akan mengedukasi masyarakat bahwa yang tadinya sedikit demi sedikit itu begitu kita kumpulkan, ini akan jauh lebih bermanfaat dan bisa dinikmati untuk jalan yang bisa lebih produktif, tidak hanya menjadi konsumtif. Nah, inilah semangat dari perda ini. Baik, Pak Budiman mungkin bagaimana? Memang harus lama untuk menggodok ini kah gitu? Nah, jadi maknanya bukan begitu. Jadi maksudnya begini, perlu kajian yang komprehensif lagi. Ya. Memang sudah ada undang-undangnya, PP-nya sudah ada, gitu kan? Dan juga perda provinsi juga sudah ada. Jadi maksudnya ada beberapa kelemahan yang dari kabupaten kota yang lain yang belum ada kita maksimalkan. Jadi perlu kajian tadi, termasuk data terkait potensi ya Pak, termasuk data muzakinya gitu kan, termasuk bagaimana badan usaha, karena belum ada satu perda pun yang fokus bagaimana teknis mengumpulkan zakat lewat badan usaha gitu. Belum ada. Walaupun muzaki itu adalah orang pribadi dan badan usaha gitu. Tapi di perda itu tak ada gitu. Jadi bila perlu nanti Pekanbaru memasukkan itu. Bagaimana konsep itu akan bawa semua stakeholdernya, baik itu pemerintah sendiri, pengusaha, gitu kan, Basnas selaku leading sektornya Pak ya, Basnas, dan juga lembaga-lembaga zakat yang di bawah, yang sebenarnya secara undang-undang itu setara dengan Basnas, tapi dengan Undang-Undang 23 itu Basnas lebih sebagai leading sektornya mungkin untuk masa mendatang. Jadi lama, maksudnya itu perlu komprehensif kita mengkaji itu. Baik. Karena biar lebih lengkap ya. Tak sedikit juga perda-perda yang dihasilkan tak bisa diterapkan. Karena cepat tadi menggodoknya ya, belum lengkap dan tidak komprehensif tadi kata Bapak ya. Baik, Pak Sarullah ada yang mau ditambahkan Pak? Iya, memang semuanya adalah untuk kemaslahatan umat ya. Artinya apapun yang dilakukan itu adalah untuk maslahah. Dan memang saya sependapat, memang cepat itu belum tentu maksimal ya Pak kerjanya. Artinya
memang ada sisi ruang-ruang kosong di di semua undang-undang tentang pengelolaan zakat yang Undang-Undang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011 itu, kemudian undang-undang tentang zakat juga di Perda provinsi, itu masih banyak ruang-ruang kosong. Di antaranya memang adalah tentang sistem mekanisme tentang pengumpulan zakat yang efektif itu seperti apa, sehingga tujuan akhirnya itu kan adalah optimalisasi pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat. Pernah saya lakukan sebuah riset, itu ada satu masalah lagi nih sebenarnya Pak, tentang ada namanya pendampingan mustahik. Artinya mustahik kita ini, mohon maaf, kadang-kadang begitu dapat duit langsung belikan handphone, habis selesai itu. Maka pening pula belikan pulsanya dari mana gitu kan. Kenapa? Tidak ada pendampingan mustahik. Maka kemarin sempat kita coba diskusi, kita ada beberapa lembaga filantropi juga, yang artinya ada semacam semacam lembaga yang bisa mendampingi para mustahik. Kalau diatur sedemikian rupa karena hasil survei yang kami lakukan di Basnas sendiri, hampir 95% dari distribusi zakat itu tidak tepat sasaran. Dan mohon maaf, habis begitu saja. Umpamanya ada sistem satu orang dikasih 4 juta langsung itu nggak selesai, entah di mana mekanismenya. Maka tidak didampingi. Perlu ada pendampingan. Jadi kalau ada pendampingan zakat umpamanya ada lembaga kita mendampingi buat usaha di UMKM jualan gorengan tapi ada pendampingan sehingga para mustahik itu memang tepat sasaran akhirnya. Dan ini mungkin bisa bekerja sama dengan lembaga, otomatis kami di kampus itu juga ada pengabdian masyarakat juga namanya, yang tentunya juga sebagai kewajiban daripada akademisi itu bukan hanya sekedar di kampus, tetapi juga ada kontribusi di masyarakat, termasuklah pendampingan. Mungkin bisa dari dosen-dosen, mahasiswa dan lain sebagainya yang bisa menjadi pendamping mustahik itu sendiri. Dan kalau seandainya di dalam rancangan itu sendiri ada, itu sungguh luar biasa. Artinya ini mungkin beberapa ruang-ruang kosong di rancangan perda kita yang ada selama inilah mungkin bisa yang terbaik mungkin di Kota Pekanbaru nanti perdanya gitu, insya Allah. Iya. Baik, menarik sekali, tapi sayang sekali Bapak-Bapak kita sudah tiba di penghujung acara, waktu juga yang menyudahi perbincangan kita malam hari ini. Dan anak Melayu bertanam padi, padi ditanam jarang-jarang. Tanjak Putra Madani sampai di sini, semoga bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya saya Dewi Alizar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah hadir dalam diskusi hari ini. Kita jumpa lagi dengan topik Keran Perda yang lainnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.